Sahabat Yuteo, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Bersama saya Edward Hanok, Anda bersama saya di Yuteo Channel, channel yang menghadirkan konten-konten teologi di ruang digital Anda semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas pronomina persona atau satu bentuk akhiran ganti orang yang kemudian bisa dilihat ditempatkan atau berada di belakang sebuah kata. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pronomina persona ini atau akhiran ganti orang, pertama-tama kita akan melihat 1 Samuel 15 ayat 1 dan Yosua pasal 1 ayat 8, di mana di sana ada dua kata yang dapat kita jadikan contoh untuk melihat terkait dengan pronomina persona. Kata pertama adalah oti, kemudian kata kedua adalah bo. Nah, keduanya merupakan unsur yang ditambahkan di akhir kata atau letaknya berada di akhir kata. Kalau lebih spesifik, kata oti kita bisa memisahkan hirekiot karena itu menjadi penanda yang menunjuk pada orang pertama, bisa maskulin, bisa feminin, tunggal. Jadi di situ bisa dikasih terjemahan ku. Kemudian pada Yosua 1 ayat 8, pada kata bo, kita bisa juga memilah atau memisahkan antara preposisi kata depan be dengan akhiran ganti orang ketiga maskulin jamak holem wau, dan ini bisa diterjemahkan dengan nya. Nah, perhatikan di sini kemudian kalau kita cermati dengan baik, sebagaimana saya katakan tadi, maka kedua bentuk ini atau bentuk-bentuk akhiran ganti orang berikutnya itu akan ditempatkan di belakang sebuah kata. Nah, kata apa saja yang menerima akhiran ganti orang? Perhatikan, ada kata depan, preposisi, ada partikel, dan juga ada kata benda dan kata kerja. Supaya lebih ringkas, lebih mudah kita bertahap akan memberikan atau mempelajarinya. Pertama kita akan membahas kata depan dan partikel. Mari kita lihat lebih jauh. Di sini bentuknya kira-kira seperti apa. Tadi kita sekilas mendapatkan gambaran ada hirekiot, kemudian itu ada holem wau. Nah, itu sebenarnya hanya dua dari sekian banyak bentuk akhiran ganti orang. Perhatikan berikut ini. Pada maskulin kita akan lihat urutannya ya, adalah orang ketiga maskulin tunggal, orang kedua maskulin tunggal, dan orang pertama bisa disebut umum tunggal karena bisa juga digunakan nanti pada bentuk feminin. Berikutnya juga ada feminin di sana. Selain tunggal ada juga jamak, dan sebaliknya juga pada maskulin ada bentuk jamak yang bisa kita lihat. Orang ketiga jamak, orang kedua jamak, kemudian juga orang pertama jamak. Sedangkan pada bentuk feminin juga sama, ada orang ketiga feminin jamak, orang kedua feminin jamak, dan juga ada orang pertama feminin jamak. Bisa sama bentuknya dengan maskulin. Nah, mari kita lihat pertama-tama pada preposisi. Ini saya sebutkan di awal, kita akan membahas dulu preposisi dan juga partikel. Nah, pada preposisi kita mengambil contoh preposisi be. Be itu bisa diterjemahkan di, bisa diterjemahkan dalam, bisa diterjemahkan dengan, bisa juga diterjemahkan terhadap. Bisa. Dan dalam hal ini kita tentu akan melihat konteks nanti terjemahannya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat di sini pada preposisi be, maka di dalam menambahkan akhiran ganti orang atau pronomina persona, swa di bawah be itu, di bawah bet, itu akan hilang, diasimilasi atau dihilangkan. Kemudian nanti baru ditambahkan di situ akhiran ganti orang. Nah, perhatikan misalnya pada contoh maskulin. Dari orang ketiga kita bisa dapat bo,
kemudian BH, kemudian B, lalu maskulin jamak, BAM, kemudian bekem, lalu benu. Nah, artinya tentu tidak jauh beda. Di dalamnya, di dalammu, kemudian di dalamku, dan di dalam mereka, di dalam kalian, dan di dalam kami. Nah, kenapa tidak diterjemahkan dengan? Nah, itu ada partikel tertentu yang sudah disinggung sebelumnya di dalam contoh 1 Samuel 15 ayat 1. Kata at itu bisa menunjuk kepada partikel yang juga bisa diterjemahkan dengan. Itu nanti kita akan bahas. Bagaimana dengan feminin? Feminin tentu tinggal menambah juga. Jadi tanda swa pada atau di bawah bet itu akan dihilangkan. Kemudian tinggal ditambahkan akhiran ganti orang atau pronomina persona itu. Sehingga bisa terlihat ba, beh, kemudian bi, kemudian ban, beken, dan benu. Nah, mari kita lihat lebih jauh latihannya. Coba kita lihat sebentar mengenai latihan. Dan di sini ada contoh yang perlu kita lengkapi, misalnya ya, khususnya dengan akhiran ganti orang ini, kita bisa ambil contoh preposisi le. Oke. Kaidahnya tentu sama ya, jadi swa di bawah itu akan tidak dicantumkan lagi, melainkan dia diasimilasi, dihilangkan. Jadi kita tinggal menambahkan akhiran ganti orang ini di belakang preposisi le. Nah, ini nanti bisa dikerjakan atau kalau mau berlatih boleh, baik maskulin maupun feminin. Nanti kalau kita misalnya mau mengerjakan preposisi lain, misalnya seperti ke, kan ada be, ke, dan le. Tetapi preposisi tersebut sebenarnya khusus untuk preposisi ke. Preposisi ke itu artinya seperti, menurut, serupa. Tapi itu tidak sama kasusnya dengan dua preposisi ini, be dan le. Pada ke itu nanti ada pengertian yang akan membingungkan antara ki misalnya. Ki itu konjungsi, baik dia menyatakan bahwa atau karena, sehingga preposisi ke itu memiliki bentuk yang berbeda. Dan bentuknya bentuk yang tidak teratur atau irregular. Jadi dia tidak mengalami atau tidak sesederhana be dan le perubahannya. Nanti kita akan menyinggung itu juga. Jadi kalau Anda sudah bisa mencatat ini, boleh juga berlatih dan tentu boleh share pengalaman Anda mengerjakan di kolom komentar. Kita lihat lagi misalnya pada contoh berikut ini. Kita bisa lihat pada Yosua pasal 4 ayat 6 sampai 7 ini sebagai latihan. Nah, silakan temukan di sana terkait dengan preposisi atau kata depan dengan akhiran ganti orang, pronomina persona. Boleh digarisbawahi, boleh dicatat, dan kalau mau diterjemahkan boleh. Kemudian share jawaban Anda di kolom komentar. Ini tentu bisa menjadi semacam upaya kita untuk belajar bersama bahasa Ibrani. Selain pada preposisi, kita akan melihat juga preposisi, maksud saya preposisi be dan preposisi le juga ada bentuk lain, misalnya preposisi el dan juga preposisi livne. Nah, kita lihat dulu, karena pada kedua preposisi ini akhiran ganti orang atau pronomina personanya tidak sama. Bukan bentuk tunggal yang diambil pada be dan le tadi, tetapi dengan akhiran jamak. Jadi bentuknya berbeda sekali dengan dua contoh sebelumnya. Nah, di sini perhatikan, berbeda nanti bisa di-compare, bisa dibandingkan dengan contoh sebelumnya.
Nah, di sini kita akan lihat contoh kata el dan juga di sini tentu akan mengalami perubahan menjadi el dan elau. Nah, ini adalah contoh baik tunggal maupun jamak. Kemudian kita lihat pada kata livne di sana terdapat kata levaneha, itu saya hanya mengambil contoh dari feminin saja. Tunggal maskulin saya tidak jadikan contoh di sini karena sudah saya kasih contoh untuk kata el untuk maskulin. Demikian juga nanti sebaliknya bisa kita berlatih untuk membentuk bentuk feminin atau maskulin untuk kata livne. Dan baik tunggal maupun jamak tentu tinggal ditambahkan pada kedua preposisi ini. Artinya dua preposisi ini tidak mengambil bentuk tunggal pada be dan le di awal. Sekarang kita lihat contoh. Di sini kita akan coba cermati dan selidiki pada Kejadian 18 ayat 8 dan 19 ayat 10. Mari kita lihat. Dan kalau sudah ditemukan, boleh juga di-share atau ditulis di kolom komentar sebagai bagian dari kita belajar bahasa Ibrani bersama-sama. Kemudian kita lihat di sini untuk bagian berikut, yaitu pada partikel. Kita lihat ya, partikelnya ada partikel at di awal contoh tadi pada 1 Samuel 15 ayat 1 itu ada kata ot, dan ini adalah bentuk partikel yang di sini akan kita bahas. Nah, partikel at ini juga mengambil bentuk tunggal, jadi tidak sama dengan dua preposisi tadi. Sebelumnya kita bahas ada el dan juga livne. Dan di sini kalau kita lihat ya, at berubah menjadi it. Ada dua opsi. Jadi at itu kemudian akan terlihat dengan bentuk it. Jadi bisa iti, iteka, atau ito. Bisa juga nanti terlihat oti, oteha, atau oto. Jadi dua bentuk ini akan terlihat di dalam partikel at. Nah, akan terlihat seperti begini ya. Jadi bisa ito, bisa juga terlihat oto. Jadi ini adalah partikel yang memiliki dua bentuk yang selalu bergantian muncul di dalam teks Perjanjian Lama. Jadi kalau ada kita temukan misalnya oteha, itu berarti dengan, denganmu. Kalau oto, itu berarti kita bisa terjemahkan dengannya. Atau kalau kita misalnya melihat contoh yang berikutnya adalah ito, itu tetap sama juga dengannya. Oke, dan ini tentu sangat baik untuk dicermati sehingga kita tidak bingung. Oh, ini bentuk yang berbeda atau bentuk yang sama. Dua-duanya memiliki arti yang sama, berbeda saja di dalam kemunculannya dalam perjanjian atau teks Perjanjian Lama. Mari kita lihat di sini contoh, dan ini tentu baik ya. Kejadian 14:24, Yeskiel 23:45. Kita bisa temukan di sini ada enggak partikel itu dengan akhiran ganti orang atau pronomina persona. Dan kalau Anda sudah temukan, Anda boleh share, baik sekali Anda bisa share, boleh berinteraksi, dan teruslah belajar. Kita bertemu kembali di dalam kelas belajar bahasa Ibrani berikutnya. Khususnya kita masih akan membahas pronomina persona untuk kata benda dan kata kerja. Sampai berjumpa kembali. Selamat belajar, sukses.